Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini jamaah, saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan kita akan banyak belajar pagi hari ini. Nah jamaah pastikan banyak lah yang sering banget berdoa. Tapi kok ngerasa gini, kok doanya belum dikabulin ya gitu. Kenapa ya? Tapi ternyata ada juga orang yang baru berdoa langsung dikabulin. Siapa aja tuh yang seperti itu? Caranya bagaimana tuh? Kita bahas pagi hari ini. Sesuai tema kita yaitu orang-orang spesial yang langsung dikabulkan doanya. Waduh, orang spesial seperti apa tuh? Caranya bagaimana tuh? Langsung aja aku punya tayangan dulu nih untuk yang pertama. Parodi lucu seseorang di bulan puasa. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Wis jam 3. Ora. Loh. Wis jam 3. Berarti kita harus ngecek jam kita ya, jangan sampai mati, terus kita kecelek ya jamaah ya. Nah ini ngomongin orang yang puasa, berhubungan dengan tema kali ini jamaah, aku harus nanya sama Habib Abdullah nih. Ahlan wasahlan, silakan. Habib, orang yang puasa bener gak sih Habib katanya doanya bisa cepat dikabulkan sama Allah. Amin, mudah-mudahan kita semua termasuk ya. Kita lagi Jamaah puasa, juga insya Allah jamaah juga lagi puasa. Tapi ada ciri-cirinya nggak atau syarat-syarat khususnya nih Habib biar langsung dikabulkan. Betul. Nah ini kita harus belajar ya bersama-sama Iya, ya. mohon penjelasannya Habib Abdullah, silakan. Marhaba. Izin Bang Sony, izin Ustadz Lulung, izin Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah ini termasuk mudah-mudahan kita di dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasun da'watuhum la turad. 3 golongan yang doanya ini tidak ditolak. Yang pertama apa? As-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Dan orang puasa juga ketika berbuka Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada doanya. Kemudian yang kedua al-imamul adil dan yang ketiga adalah al-madlum. Yang kedua adalah imam yang adil dan yang ketiga adalah orang yang terdolimi. Nanti insya Allah akan kita bahas ya semuanya. Yep. Maka tetap stay tune, tetap kita lihat daripada pembahasan yang indah di Islam itu indah ini. Akan tetapi orang yang berpuasa yang seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada doa-doanya. Yang pastinya orang yang berpuasa yang menjaga surah puasanya dan juga menjaga batin puasanya. Yaitu berpuasa secara zahir dan batin. Secara zahir ya dia melengkapi daripada rukun-rukunnya. Niatnya dengan benar, menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian juga dia melengkapi daripada batinnya, isi daripada puasa tersebut. Apa isi daripada puasa tersebut? Di antaranya adalah meninggalkan ribah. Orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tentu puasanya itu puasa yang bersih dari ribah, bersih daripada syatam, bersih daripada caci maki, bersih daripada debat, bersih daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ula. Kemudian di dalam peranan doa Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum."
Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa tersebut. Dan subhanallah, makanya para alim ulama kita, para salaf kita mengajarkan ketika berbuka puasa jangan langsung ibaratnya geragasan. Langsung makan semua. Langsung hajar aja. Kurmanya yang tadinya mestinya 3 akhirnya ngehajar sedus. Waduh. Hah? Atau misalnya ibaratnya buka puasa ngelihat ya Allah enak banget tuh apa namanya? Air es Sebuah. sambil ada embun-embunnya tuh. Waduh. Dihajar 1 botol. Wah, kirain embunnya Tapi yang ngelupain satu hal yang penting. Apa itu? Yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Puasa. Itulah saatul ijabah. Itu juga waktu Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada doa-doa kita. Makanya kalau kita berbuka puasa adabnya adalah nih buka nih. Allahu Akbar, dengar adzan, masukin daripada kurma, minum daripada air, kemudian kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian isi dengan doa-doa, niatin hajat, ada hajat apa misalnya. Ya Allah pengen bonusnya agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan mudah-mudahan. Juga misalnya ya Allah tahun ini pengen punya mobil. Ya Allah misalnya tahun ini pengen rumah baru. Ya Allah misalnya tahun ini mudah-mudahan anak-anak lulus sekolah dengan nilai-nilai yang baik misalnya. Niatkan di waktu daripada berbuka puasa. Makanya jangan lewatkan para jamaah Islam itu indah. Ketika berbuka puasa, jangan hanya makanan yang kita hajar, akan tetapi niatkan doa-doa yang teramat luar biasa. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semuanya. Amin. Amin ya ya rabbal rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Habib Abdullah untuk Barakallahu penjelasannya. fikum. Tuh jamaah jangan buka puasa jangan langsung makanan langsung dihajar, tapi hajar dengan doa-doa dulu ya, Masya Allah. Sekali. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dan Amin, semoga ya puasa Allah. kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apa lagi nih? Kira-kira yang doanya akan dikabulkan nih. Aku harus tanya sama Ustadz Syam. Aku pernah dengar juga Ustadz katanya orang yang sakit katanya bisa dikabulkan cepat doanya. Tapi ini kadar sakitnya seperti apa nih? Jamaah juga pengen tahu nih apakah harus sakit keras dulu atau ketika sakaratul maut kah baru dikabulkan atau mungkin sariawan juga mungkin bisa dikabulkan kali doanya. Jadi aku mohon penjelasan Sariawan loh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Silakan, Habib, Ustaz, ya. Ustazah Lulung, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa malaikat. Subhanallah. Jadi kalau pertanyaannya apakah doa orang sakit termasuk doa yang diijabah? Kita harus lihat dulu. Ada waktu diijabah, ada tempat diijabah, ada keadaan diijabah. Waktu diijabah tadi disampaikan oleh Habib, ya waktunya adalah menjelang maghrib, yaitu orang yang sedang berpuasa menjelang berbuka puasa. Ada juga tempat diijabah, di mana yang kuat servernya, di mana itu di Multazam, di Raudhah yang kuat jaringannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga keadaan diijabah. Keadaan diijabah salah satunya adalah di saat kita sedang sakit. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ketika seorang beriman itu tidaklah seorang beriman itu tertusuk duri kakinya kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosanya. Subhanallah. Jadi satu kejadian ditusuk duri pun itu sudah menjadi indikator diterimanya doa seseorang, karena gara-gara sakit itu dia bisa jadi diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau dikatakan bahwasanya memang Rasulullah banyak dalam riwayat-riwayat disebutkan tentang orang yang sakit. Contoh misalnya demam. Demam itu adalah bagian daripada panasnya api neraka. Sehingga itu juga pembebas daripada api neraka. Bayangin, kalau orang sudah diampuni sama Allah, berarti diterima doanya apa enggak?
diterima Diterima, doanya ya. sama Allah. Jadi kalau misalnya tadi tertusuk duri, itu diampuni sama Allah dosanya, jatuh dosanya, berarti sedang diterima enggak doanya? Sedang diterima Diterima. dong. Jadi kalau tak ditanya sariawan juga, oh sariawan juga. Diterima. Karena hal yang kecil seperti duri pun itu subhanallah terhitung diampuni dosanya. Apalagi sariawan jangan kira loh, jangan kira itu biasa. Kecil-kecil sakit. Kecil-kecil nyiksa, nggak bisa makan kadang-kadang gitu ya. Jadi ini yang membuat kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang sakit diterima doanya. Tidak semua orang sakit diterima doanya. Ada juga orang sakit karena ulahnya sendiri. Ya, ada juga orang sakit karena ya kalau bahasa orang tua kita emang cari penyakit sih. Gitu, emang cari penyakit sih. Ada juga orang sakit tapi tidak pernah mengingat Allah. Padahal harusnya secara manusiawi orang kalau tertimpa musibah, tertimpa sakit yang langsung diingat itu adalah Allah. Ya berkata ulama bahasa kita mengatakan bahwasanya Allah itu terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, lam, ha gitu ya. Allah gitu. Allah bacanya. Hilang 1 huruf jadi lillah masih bentuk Allah. Hilang lagi 1 lam menjadi lahu masih bentuk Allah. Hilang lamnya menjadi hu. Hu dia Allah Subhanahu wa taala. Hilang ha, hilang lam, tinggal a. A juga itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sakit itu ngomong apa? Aduh sakit gitu. A gitu. Oh iya, A, Iya nggak iya, sih? aduh, A. Nah iya. itu A itu sebenarnya kembali ke Allah. Oh. A itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyadari selalu ada Allah di samping kita. Nah, inilah bukti bahwa orang yang tertimpa sakit, orang yang tertimpa demam, apalagi penyakitnya adalah penyakit yang keras, penyakit yang membuatnya sukar atau membuatnya kesulitan, namun mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pada saat itu doanya diterima. Bahkan doanya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kita tadi dalam riwayat yang sebelumnya kami bacakan, kita yang datang membesuknya itu yang kita minta doa kepadanya. Oh gitu ya. Ya, jadi kita yang doakan dulu ya, semangat gitu ya. Oh, iya. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama atau shifaan ajilan ghaira ajili. Semoga engkau lekas sembuh, penyakitmu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu sekarang kamu yang doakan saya. Nah, subhanallah. Baru kemarin malam kami berkunjung ke rumah kiai. Nah, kiai tersebut minta doakan saya supaya disembuhkan kaki saya. Saya lagi nggak bisa tahiyat akhir, makanya saya nggak ikut tarawih di masjid kata beliau. Setelah itu beliau yang mendoakan kita karena ternyata memang praktek daripada orang yang sedang tertimpa musibah, tertimpa penyakit, ini ternyata diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Bahkan sebelum Nabi Ayyub berdoa saja baru ngeluh dikit, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Allah sudah kabulkan doa-doanya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga jamaah yang mungkin lagi sakit, semoga juga Allah angkat penyakit. Amin. Allah sembuhkan Amin. penyakitnya, Amin, Masya amin, Allah. amin. Ustazah Lulung, Yo, aku mau nanya. boleh. Kalau misalnya ke tempat anak yatim gitu Ustazah Lulung. iya, iya, Terus kan suka banyak tuh datang terus ngasih hadiah atau mungkin ngasih uang nih dikasih tapi doain ya, doain saya ya supaya saya gini gitu kan. Itu dibolehin apa enggak? Atau malah jatuhnya jadi kayak enggak ikhlas nih gitu. Ya buat teman-teman yang suka ngasih hadiah ke anak yatim. Hmm. Nah, mendingan kalau pakai embel-embel boleh apa enggak sih? Kok ngasih kayak gitu sih? Iya. Pakai minta didoain, begitu amat sih. Nah, mau dijawab kagak? Mau dong. Ntar aja deh. Iya, Biar pada gede semangat ini, banget. pada ini dulu. Apa? Pada melek-melek Oh, pada mulai dulu. siap-siap Iya, dulu melek-melek, dibangunin siap-siap dulu, semuanya siap-siap karena semuanya. penting banget ya. Iya. Oke, nanti setelah ini dijawab ya. Oke. Tuh jamaah jangan kemana-mana. Nanti juga akan ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi jamaah tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.